Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kita semua ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk pagi ini nanti perkenalkan saya Ibu Laili Nafiah akan memberikan materi matematika untuk kelas 7 ya. Untuk masa pandemi ini nanti kalian belajarnya tidak diajar oleh guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah, tetapi kalian belajar berdasarkan jenjang. Jadi ini nanti yang live itu kelas 7 semuanya ya, mulai dari 7A sampai 7E. Bagi yang sudah hadir, jangan lupa klik atau komentar di kolom komentar kalian. Jangan lupa sebutkan nama asli, kelas, kemudian komentar hadir, gitu ya anak-anak. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat apa saja nanti yang akan kita pelajari. Nanti kita lihat tayangannya yang sudah Ibu siapkan. Untuk selanjutnya mohon memperhatikan tayangan yang akan kita tampilkan. Selamat menyaksikan. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya akan Ibu perkenalkan dulu Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP Al-Huda. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Anda Aminah Rohmah yang cantik sekali. Yang kedua ada Ibu Laili Nafiah, yaitu saya sendiri sebagai pengisi suara untuk hari ini. Yang ketiga yaitu Ibu Alfi Laila, cikgu besar yang sangat smart. Dan yang terakhir yaitu ada Bapak Makmun Solehudin, yaitu Bapak guru yang paling tampan di SMP Al-Huda. Baiklah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa saja yang kita pelajari nanti, yaitu yang pertama ada pengertian bilangan bulat, yang kedua membandingkan bilangan bulat, dan nanti ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak, materi bilangan bulat sebenarnya sudah pernah kalian terima pada saat kalian berada di bangku sekolah dasar dahulu. Di sini Ibu hanya mengingatkan atau memantapkan tentang bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Ya, bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian ya. Apa saja? Yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di mana? Di sebelah mana? Ya, di sebelah kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Jika kita gambarkan pada garis bilangan 0 itu berada di tengah. Kemudian di sebelah kanan 0 ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang disebut bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya yang disebut dengan bilangan bulat negatif.
Istilah lain dari bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu terdiri atau dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 itu disebut bilangan caca. Jadi bilangan caca itu terdiri dari berapa saja anak-anak? Ya, betul. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan 0? Apakah termasuk positif atau negatif? Ya, 0 itu tidak termasuk positif, juga tidak negatif. 0 sendiri itu merupakan pembatas dari bilangan positif dan bilangan negatif yang disebut dengan bilangan netral. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat yang mendekati 0 atau angka penyusunnya sedikit, cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Jadi, dua buah bilangan yang letaknya lebih di kiri pada garis bilangan itu dapat disimpulkan bahwa nilainya lebih kecil. Yang lebih kanan nilainya lebih besar. Untuk A lebih kecil dari B, maka perubahan dari A ke B karena dari kecil ke besar maka disebut naik. Jika perubahannya dari besar ke kecil atau dari B ke A, maka disebut turun. Nah, sekarang bagaimana membandingkan bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil? Membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil bisa diamati dari banyaknya bilangan penyusunnya. Untuk bilangan bulat positif yang sangat besar, jika angka penyusunnya lebih banyak, maka nilainya lebih besar. Untuk bilangan bulat negatif yang sangat kecil, jika angka penyusunnya lebih banyak, maka nilainya lebih kecil. Jadi berlawanan ya anak-anak. Jika yang positif itu lebih banyak, maka nilainya lebih besar. Tetapi kalau negatif lebih banyak, maka nilainya lebih kecil. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Mari kita selesaikan bersama-sama. Perhatikan bilangan 47.653 itu terdiri dari 5 angka penyusun, ya betul. Sedangkan 8.699 kalian perhatikan itu hanya terdiri dari 4 angka penyusun. Di antara 4 dan 5 mana yang lebih banyak? Ya pastilah 5 ya. Jadi karena 47.653 mempunyai angka penyusun yang lebih banyak, maka dikatakan bahwa 47.653 itulah yang lebih besar. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Mari kita selesaikan bersama-sama lagi. Bilangan 8.592 itu terdiri dari berapa angka penyusun anak-anak? Ya betul, 4 angka penyusun. Sekarang perhatikan bilangan yang kedua, yaitu 8.631. Ternyata juga terdiri dari 4 angka penyusun. Nah, terus bagaimana?
Ya, karena sama-sama memiliki 4 angka penyusun, kamu perhatikan bilangan yang 8.592, bilangan yang terbesar yaitu bilangan 8, nilainya 8.000. Sedangkan pada 8.631, bilangan yang terbesar yaitu ditempati oleh 8 juga bernilai 8.000. Jadi sama-sama untuk bilangan yang terbesar memiliki nilai 8.000. Terus langkah selanjutnya, jika bilangan terbesarnya sama, kamu lihat bilangan terbesar yang kedua. Ya, untuk 8.592, bilangan terbesar yang kedua ditempati oleh bilangan 5. Nah, bilangan 5 di sini menempati nilai 500 atau mempunyai nilai 500. Sedangkan pada 8.631, angka terbesar yang kedua ditempati oleh bilangan 6 yang mempunyai nilai 600. Nah, berarti yang kita bandingkan yang kedua yaitu 500 dan 600. Besar mana? Besar yang 600. Jadi tanpa melihat bilangan yang lebih kecil berikutnya, dapat disimpulkan bahwa 8.631 itu lebih besar nilainya daripada 8.592. Sekarang kita lanjutkan pada operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu nanti ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Amatilah contoh berikut ini. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Itu untuk bilangan yang sederhana ya, anak-anak. Bilangan bulat positif itu sepadan dengan langkah ke arah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif itu sepadan dengan langkah ke arah kiri. Marilah kita selesaikan permasalahan yang tadi. Kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal atau titik 0 bergeraklah 3 satuan ke kanan. Bisa kamu lihat pada garis bilangan berikut. Ya, dari 0 ke 3. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti kalian terus bergerak ke arah kanan sebesar 4 satuan. Ya, jadi dari 3 kalian melangkah 4 langkah ke kanan. Ya, sekarang posisinya ada di mana yang terakhir? Ya, ada di angka 7. Jadi itulah hasil dari 3 ditambah 4. Kesimpulannya, penjumlahan dari 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Sekarang invest ya anak-anak. Invest itu apa sih? Invest itu adalah lawan. Jadi kalau ada invest dari positif itu artinya lawan dari positif. Apa lawannya positif? Ya, lawan dari positif adalah negatif. Nah, sekarang kamu perhatikan garis bilangan berikut. Jadi lawannya positif 1 adalah negatif 1 atau sebaliknya. Lawan dari positif 2 yaitu negatif 2. Lawan dari 3, negatif 3, dan seterusnya.
Lalu bagaimana dengan bilangan 0? Ya, karena 0 tidak positif juga tidak negatif, maka lawan dari 0 adalah 0 sendiri. Sekarang perhatikan lagi untuk contoh berikutnya. Ade mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena hatinya sedang gembira, Ade memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Ade sekarang? Bentuk matematika dari contoh soal di atas adalah 6 dikurangi 2. Awalnya Ade memiliki 6 sepatu. Maka dari titik 0 bergeraklah 6 satuan ke kanan. Kemudian karena dikurangi 2 berarti panahnya kita balik ke kiri. Karena tadi kalau negatif atau dikurangi itu arahnya ke kiri. Sehingga dari 6 berbalik 2, posisinya sekarang berada di angka 4. Nah, posisi terakhir inilah yang menjadi jawaban dari soal di atas. Jadi kesimpulannya pengurangan 6 dikurangi oleh 2 itu hasilnya sama dengan 4. Contoh ketiga, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman 2 kondisi tersebut? Untuk menyelesaikan soal seperti di atas, silakan kalian amati berikut ini. Min 2 itu mewakili 2 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan min 5 itu mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sehingga dari soal di atas tadi bisa kita tulis dalam bentuk matematikanya yaitu negatif 2 karena dia terus ke bawah, artinya dia dikurangi karena langkahnya semakin ke kiri. Dikurangi min 5. Untuk menyelesaikannya perlu kalian ingat bahwa lawan atau inverse dari negatif 5 adalah 5. Nah, di sini negatif 2 dikurangi min 5 itu bisa diartikan negatif 2 terus min negatif 5 atau dikurangi negatif 5 itu sama saja dengan lawan dari negatif 5. Berapa lawannya dari negatif 5? Ya, positif 5. Jadi bentuk negatif 2 dikurangi negatif 5 bisa kita ubah menjadi negatif 2 ditambah 5. Bisa dipahami ya? Nah, awalnya penyelam tadi berada 2 meter di bawah air laut. Maka dari titik 0 bergeraklah 2 satuan ke kiri. Kemudian karena ditambah 5 berarti panahnya berbalik ke kanan sejauh 5 satuan, sehingga dari negatif 2 melangkah 5 satuan ke kanan, yang terakhir dia berada di angka 3. Jadi posisi yang terakhir inilah yang merupakan hasil dari peristiwa di atas atau seperti kejadian di atas. Sehingga kesimpulannya pengurangan negatif 2 dikurangi dengan negatif 5 hasilnya sama dengan 3.
Sekarang sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif itu? Nah, jika ada A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlakulah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Inilah anak-anak yang disebut sifat komutatif. Jadi kita buktikan nanti apakah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang perhatikan contoh berikut. Jika A-nya kita misalkan negatif 3 dan B-nya sama dengan 8. Apakah negatif 3 ditambah 8 hasilnya sama dengan 8 ditambah negatif 3? Nah, negatif 3 ditambah 8 hasilnya berapa? Ya, betul, 5. Nah, kalau 8 ditambah negatif 3? Iya, sama-sama 5. Jadi ternyata kalau dibolak-balik negatif 3 ditambah 8 dengan 8 ditambah negatif 3 hasilnya bagaimana? Sama ya pada penjumlahan. Jika dua bilangan dijumlahkan posisinya dibolak-balik hasilnya sama, itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif. Sekarang sifat yang kedua yaitu asosiatif. Apa sih yang disebut asosiatif? Nah, jika ada 3 buah bilangan bulat, bilangannya sembarang ya anak-anak, misalkan A, B, dan C. Di sini yang dimaksud sifat asosiatif itu adalah A ditambah B ditambah C, yang dikurungi yang depan yaitu A ditambah B, apakah sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini urutannya harus sama ya anak-anak, A, B, C, yang kanan juga A, B, C. Tetapi yang kanan itu yang dikurung yang belakang yaitu B ditambah C. Apakah hasilnya sama sih? Mari kita buktikan. Misalnya di sini saya ambil A-nya 5, B-nya 6, dan C-nya 8. Pada ruas kiri saya hitung dulu yang 5 ditambah 6 ya, yang di dalam kurung itu ya. Kemudian yang di kanan dengan urutan yang sama 5, 6, dan 8, tetapi yang saya kurung 6 dan 8-nya. Sekarang ruas kiri kamu perhatikan 5 ditambah 6 berapa? 11. Kemudian kita tambah 8. Hasilnya berapa anak-anak? 19. Sekarang perhatikan ruas kanan. Yang kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 6 ditambah 8 hasilnya yaitu 14. Nah, sekarang 5 ditambah 14 hasilnya berapa? 19 ya. Yang ruas kiri hasilnya 19, yang ruas kanan juga 19. Jadi sama ya? Iya. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlakulah sifat asosiatif. Ya, yang Ibu beri tanda pink di situ ya. Nah, sekarang apa ya? Tadi pengertian bilangan bulat sudah, membandingkan bilangan bulat sudah, penjumlahan pengurangan beserta sifat-sifat penjumlahan juga sudah. Oh iya, untuk selanjutnya karena materi untuk hari ini telah Ibu sampaikan semua, nggak afdol kalau matematika tanpa latihan. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Soal latihan yang pertama. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka.
bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Jelaskan ya untuk alasannya. Untuk yang kedua, soalnya diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan alasanmu. Soal yang ketiga, Pak Jono mempunyai hutang pada Pak Bos sebesar Rp700.000. Karena mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi kepada Pak Bos sebesar 200.000. Tentukan besar hutang Pak Jono seluruhnya kepada Pak Bos. Soal yang keempat, 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air, dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Silahkan mencoba. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak tayangan yang untuk materi hari ini. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Jika nanti ada yang kurang paham, bisa kalian isi di komentar ya. Mungkin ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar atau langsung WA ke saya atau Pak Makmun atau Bu Alfi ataupun Bu Amining ya. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, apalagi untuk kelas 7 ya. Belum kenal kelasnya, belum kenal guru-gurunya secara langsung. Dari saya akhiri sampai sekian. Jangan lupa belajar. Oh ya, untuk tugasnya nanti akan Ibu share di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.